Oke. Sebentar, saya mau share. Ya. Kita membahas sudah sampai kepada ini. Kebebasan Allah pun bukan kebebasan yang tanpa batasan apapun. Kebebasan Allah pun bukan kebebasan liar yang tanpa batasan apapun. Kebebasan liar itu identik dengan kekacauan. Ya, kebebasan liar itu bukan kebebasan, itu identik dengan kekacauan. Dan kekacauan itu adalah kebebasan yang terkoyak-koyak. Kekacauan adalah kebebasan yang terkoyak-koyak. Artinya sudah bukan kebebasan lagi. Bukan kebebasan yang di dalam koridor yang benar. Ya. Free sex. Ya kan, karena ada perkataan free sex. Free. Seksnya free. Nah, itu kebebasan kan? Boleh seks dengan siapapun, boleh bebas. Free. Tapi itu kekacauan. Liar. Kebebasan yang liar. Dan kebebasan yang liar identik dengan kekacauan. Dan kekacauan identik dengan kebebasan yang terkoyak-koyak. Yaitu kebebasan yang seharusnya di dalam kebenaran sekarang menjadi kebebasan yang kacau balau, yang terkoyak-koyak. Itu sudah namanya bukan kebebasan lagi. Nah, apakah Allah itu punya kebebasan yang terkoyak-koyak itu ya? Tentunya tidak. Yang mengalami kebebasan yang terkoyak-koyak itu ya saudara dan saya. Ya, seperti free sex itu kebebasan yang terkoyak-koyak. Kita sekarang ini adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang ternoda oleh dosa. Kita orang yang sudah bercacat. Jadi kita nggak mungkin dari de facto kita ini kita memiliki kebebasan yang 100% di dalam kebenaran oleh kemampuan diri kita sendiri. Itu jelas tidak. Oke? Nah, jadi memahami hal ini itu sangat penting. Ya. Oke, lanjut. Misalkan ada pertanyaan, apakah Allah bisa berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki? Jawabannya pasti ya bisa. Namun kalau pertanyaan dilanjutkan, apakah Allah bisa berbuat segala sesuatu tanpa batas? Misalkan, dapatkah Allah berbuat dosa? Jawabannya jelas tidak. Ya, ini semua saya jelaskan minggu lalu. Kalau Allah tidak bisa, berarti kita lebih bisa dari Allah. Kita bisa melakukan yang Allah nggak bisa. Berarti kita lebih hebat dari Allah. Tidak. Jika Allah bisa berbuat dosa, maka Dia bukan Allah lagi. Dia bukan Maha Kuasa lagi, bukan Maha Kudus lagi, bukan Maha Sempurna, dan seterusnya. Karena dosa itu bukan kemampuan, tapi dosa itu perhambaan alias juga ketidakberdayaan. Dosa itu di dalam ketidakberdayaan. Ya, saya tambahkan aja langsung ya. Dalam ketidakberdayaan, ya, perhambaan, ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dalam apa? Dalam melakukan
menemukan kebenaran, ketidakberdayaan dalam hidup yang ketidakberdayaan dalam hidup mentaati kebenaran. Ya. Atau ya ini banyak kata dalamnya. Tapi perhambaan, bukan kemampuan, tapi perhambaan. Dalam ketidakberdayaan, dalam hidup, dalam kebenaran. Wah, ini banyak kata dalam ya. Hidup, mentaati kebenaran. Oke. Ini aja. Dosa bukan kemampuan, tapi perhambaan. Dalam ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan bagaimana? Dalam ketidakberdayaan dalam hidup mentaati kebenaran. Nggak mampu. Mentaati kebenaran tuh nggak mampu. Ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Kebebasan bagi lokomotif adalah kalau dia berada di atas rel. Ya. Kebebasan lokomotif adalah kalau dia berada di atas rel. Itu kebebasan lokomotif. Dia berada di atas rel. Di atas rel itu bebas nggak? Ya enggak. Nggak bebas di atas rel itu. Tapi ya itulah kebebasan bagi lokomotif. Ya, memang dia didesain, disetting untuk bisa di atas rel, itulah kebebasan lokomotif. Nah, pada saat dia mau bebas keluar dari rel, ya, pada saat lokomotif ini mau keluar dari rel, justru dia mengalami ketidakbebasan atau ketidakberdayaan. Ya kan? Di lokomotif ini begitu keluar, ya habis sudah lokomotifnya, nasibnya sudah nampak dengan jelas bagaimana kalau lokomotif berada di luar rel. Ya, sama seperti ikan keluar dari kolam, keluar dari akuarium, terloncat-loncat di lantai, tergeletak, dan tidak berdaya. Selama di dalam akuarium, wah, ya gesit, bisa ke sini kemari dan sebagainya. Tetapi begitu keluar dari akuarium, dia tidak berdaya. Oke. Nah, ini saya tambahkan lagi. Kemampuan bisa berjalan di atas rel adalah sepenuhnya berada dalam topangan Allah. Nah, perhatikan di sini. Ya, tidak ada sedikit pun ada ruang di mana yang menjadi penentu dari semua ini adalah manusia. Tidak. Semua ada dalam kedaulatan Allah dengan sempurna. Sampai lokomotif itu berada di atas rel itu pun adalah di dalam topangan kedaulatan Allah yang sempurna. Saya sebut lanjutannya, tanpa topangan Allah, lokomotif tidak akan mampu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya. Lokomotif sudah di atas rel, tapi kalau enggak ditopang Allah, tidak
ada anugerah Tuhan, ya lokomotifnya tetap tidak berdaya apa-apa di atas rel. Ya, karena lokomotif ini pun sedang ditopang oleh Allah. Demikianlah juga saudara dan saya. Jangan dipikir saudara bisa hidup tanpa Allah. Jangan dipikir saudara mampu tanpa topangan Tuhan, saudara bisa berjalan sendiri. Tuh. Saya lihat banyak orang sombong, merasa tanpa Allah. Saya sanggup ini, saya sanggup itu. Iya, kamu masih sanggup memang. Nampaknya kelihatannya kamu sanggup. Tapi nanti kalau Anda sudah mengalami stroke, ya toh, mengalami lumpuh, mengalami cacat syaraf, sudah nggak bisa apa-apa saudara dan saya. Saudara dan saya yang kelihatannya otaknya pinter, bisa mikir ini, bisa mikir itu, atau wah terampil, bisa ini, bisa itu. Begitu dikasih korslet sedikit di otak, ya ada error gitu, langsung kolaps, nggak bisa apa-apa. Itulah manusia. Saya sudah merenungkan keberadaan manusia ini sudah puluhan tahun. Usia saya sekarang sudah hampir 70. Ya mau apa lagi yang masih istilahnya sesuatu yang belum kita renungkan dalam hidup itu. Sudah banyak belajar. Ya. Dulu waktu masih kecil, usia 5-6 tahun, aduh aku lama sekali kok nggak besar-besar. Kapan besarnya aku ini? Dari dulu kok kecil terus seperti ini. Nggak besar-besar. Nah itu waktu usia 5 tahun. Melihat orang-orang yang lebih besar. Ya. Oh, tante-tante, om-om, ya. Ya, kakak-kakak, oh lebih besar. Aku kok kecil. Aku tidak seperti mereka. Waduh, lama sekali. Ya, tiap tahun baru, wah senang. Tahun baru, tiap ulang tahun, wah umurku bertambah. Sukacita umurnya bertambah. Sekarang kalau sudah usia 68, umur bertambah itu bukan umurku bertambah lagi. Tapi sekarang, aduh, bertambah lagi. Umurku bertambah lagi. Aku kok sudah makin tua. Ya. Makin banyak tidak mampu ini, tidak mampu itu. Makin merosot. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang saudara dan saya pasti itu, yaitu apa? Belajar, banyak belajar. Dengan usia yang sudah usia lanjut ini. Sangat-sangat disayangkan kalau usia lanjut, sudah lanjut usianya, tetap pemikirannya sempit. Sangat disayangkan. Sudah lanjut tapi keras kepalanya tidak habis-habis. Bahkan makin keras kepala. Kesombongannya makin sombong. Aduh, itu rasanya makin sedih deh melihat orang tua model kayak gitu itu. Nggak makin belajar rendah hati, makin sombong, makin mau berkuasa, makin mau merasa lebih hebat dari semuanya. Ya, merasa diri paling benar, merasa diri paling berkuasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Waduh, kasihan. Justru orang yang seharusnya makin tambah umur, makin bijaksana. Makin tambah umur, makin banyak belajar.
Makin tambah umur, makin belajar bagaimana harus lebih rendah hati, lebih menyadari semua ini karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena kehebatan kita semua. Itu indahnya justru di situ. Ya. Ini pernah muncul di suatu pertanyaan ya, kalau bicara soal kebebasan dan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia ini, ya kita sudah simpulkan ya bahwa Allah itu saja tidak berarti bebas semau kui seenaknya sendiri, tidak. Allah sendiri punya aturan hukum-hukum yang merupakan ekspresi daripada diri Allah itu sendiri, sehingga Allah pun tidak akan bertentangan dengan hukumnya sendiri. Tidak akan. Kalau Allah bertentangan dengan hukumnya sendiri, berarti Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu juga tidak mungkin. Ya, oke. Ada yang mencoba untuk menjebak dan katanya ini teka-teki yang lucu. Ya memang saya sudah lama dengar teka-teki model ini sejak saya. Ya, saya baru ketemu jawabannya pada saat saya mulai belajar teologi yang benar dan berapologetika yang benar. Baru memahami bahwa pertanyaan ini ya pertanyaan yang salah. Tapi orang Kristen ternyata masih banyak yang nggak ngerti dan dianggap ini memang bagus sekali pertanyaannya dan membuat orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa bilang tidak bisa jawab? Ya, seringkali kita dengar pertanyaan yang kelihatan lucu dan menjebak. Dapatkah, ini pertanyaannya, dapatkah Allah membuat batu yang sedemikian amat sangat besar sehingga saking besarnya batu yang dibuat Allah itu, Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Saking besarnya, jadi Allah membuat batu yang besar sampai saking top besarnya, Allah sendiri tidak mampu mengangkat batu yang amat sangat besar yang dibuatnya itu. Banyak orang yang mengutip pertanyaan seperti ini sambil ketawa-ketawa bangga, merasa bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh pun tidak bisa jawab pertanyaan ini. Kalau saya sudah belajar apologetik, belajar kekonsistenan dalam pengajaran Alkitab, integrated, ya, harmonis, saya langsung berpendapat bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berkontradiksi pada dirinya sendiri. Itu pada pertanyaannya sendiri. Sangat berkontradiksi. Ya. Karena apa? Karena pertanyaan ini kan berisa posisinya sudah jelas. Berisa posisinya apa? Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah membuat batu yang sedemikian amat sangat besar sehingga Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Mampukah? Ya memang lucu. Pertanyaannya kelihatannya lucu dan bisa merupakan teka-teki. Tapi langsung kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, langsung kita tidak ada sesuatu yang istimewa dari pertanyaan ini. Tidak ada sesuatu yang membuat wah orang bergembira dengan pertanyaan seperti ini atau bangga dengan pertanyaan seperti ini. Tidak ada. Jadi bagaimana? Ya, ini adalah pertanyaan yang berkontradiksi pada dirinya sendiri. Sekali lagi, berkontradiksi pada dirinya sendiri. Maksudnya pertanyaan ini bunuh diri istilahnya gitu. Pertanyaan bunuh diri.
Maunya menjebak orang, tapi dirinya sendiri akhirnya ikut terjebak dengan pertanyaan ini. Jadi sebetulnya jawaban yang tepat apa dari pertanyaan ini? Dapatkah Allah membuat batu yang sedemikian besar, amat sangat besar, sehingga Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Kalau dijawab, oh Allah dapat membuat batu yang amat besar, karena dia Maha Kuasa. Tapi kalau sampai dia tidak sanggup mengangkatnya, Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Nah, itu yang berkontradiksi tadi. Bagaimana Allah yang maha kuasa membuat batu yang maha amat besar sampai dia tidak lagi maha. Kan gitu pertanyaannya kalau mau diganti. Ya. Jadi pertanyaannya kalau mau diganti itu begini. Dapatkah Allah yang maha ini membuat batu yang maha amat besar itu sampai Allah sendiri tidak maha lagi tapi tidak berdaya dalam mengangkat batu yang amat sangat besar. Alias mahanya hilang karena sudah tidak kuat ngangkat. Itu yang tadi saya bilang berkontradiksi. Kalau Allah, kita dalam presupposisi Allah itu maha kuasa. Apa yang dia istilahnya yang dia tidak mampu atau tidak berdaya, membuat dia tidak mampu dan tidak berdaya. Apa? Tidak ada yang membuat dia tidak mampu dan tidak berdaya. Tidak ada. Kecuali disuruh menyangkali dirinya sendiri. Itu yang jelas berkontradiksi. Dan Allah kita bukan Allah yang berkontradiksi. Jadi pertanyaannya yang salah. Kalau ini seperti ini. Dapatkah Allah membuat batu yang amat sangat besar? Yes. Tapi sehingga ia tidak sanggup. Nah, kata tidak sanggup itulah kontradiksi dengan Allah yang maha. Karena bagi Allah yang maha, dia tidak pernah tidak sanggup. Kalau dia tidak melakukan dosa, bukan karena dia tidak sanggup berdosa, tapi dia tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin berkontradiksi dengan kebenarannya sendiri. Nah, itulah keberadaan Allah yang menurut Alkitab. Ya, bukan Allah yang enggak jelas atau Allah yang kacau balau, yang amburadul, ya, dan seterusnya. Oke, saya lanjut lagi. Allah pun punya keterbatasan dalam segala yang diperbuat. Ya, saya kasih tanda petik aja ini kata keterbatasan ini, karena nanti dipikir kok Pak Andi Halim ini kok ngajari Allah yang terbatas ya, padahal Allah itu kan tak terbatas. Makanya perlu dikasih tanda petik. Allah pun punya keterbatasan dalam segala yang diperbuatnya. Alias koridor-koridornya. Allah itu ada koridor-koridor dalam segala diperbuatnya. Allah hanya melakukan apa yang direncanakannya dan tidak akan bertentangan atau berkontradiksi melawan atau berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tidak akan. Allah hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan apa yang tidak direncanakan tidak akan pernah mau dilaksanakan Allah karena tidak pernah direncanakan. Jadi dalam hal ini tidak ada apa itu tidak ada pilihan pertama, pilihan kedua, tidak ada. Tidak ada alternatif dalam
menggenapi rencana Allah. Tidak ada alternatif. Tidak ada plan A, plan B. Tidak ada. Semua di dalam jalur sesuai dengan apa yang direncanakan Allah dengan sempurna. Meskipun kita tidak mungkin bisa mengerti dan memahami seluruh rencana Allah yang begitu maha agung dan mulia dan luar biasa. Tapi semua rencana Allah yang menunjukkan kebrilianan dalam pikiran Allah yang diungkapkan melalui semua yang sudah terjadi di dalam karya keselamatan Allah ini yang tidak terpikirkan, yang Rasul Paulus katakan melampaui akal pikiran manusia. Semua yang dikerjakan Allah ini melampaui akal pikiran manusia. Nggak sampai bisa mikir seperti ini. Apalagi kedaulatan Allah dalam kejatuhan, kedaulatan Allah di dalam manusia yang dalam kejahatan, kedaulatan Allah di dalam manusia dipulihkan hubungannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu melampaui akal pikiran manusia. Siapa yang punya ide mendesain dari alfa sampai omega dengan tujuan supaya manusia pilihannya makin mengenal siapa Allahnya, makin mengenal kasihnya, makin mengenal pengorbanannya, makin mengenal penyertaannya, makin mengenal sifat karakter Allah yang sejati. Bagaimana itu semua bisa didesain sedemikian rupa melalui peristiwa manusia jatuh dalam dosa, melalui peristiwa bagaimana solusi terhadap manusia yang sudah terbelenggu oleh dosa ini, diperbudak oleh dosa ini. Bagaimana solusi untuk bisa bebas daripada keterpurukan ini, bebas daripada hukuman maut ini, bebas daripada kutukan ini. Bagaimana ide sampai mengutus anaknya yang tunggal, ide sampai anak yang tunggal harus pikul salib. Ini semua adalah pikiran-pikiran di luar kemampuan otak manusia yang sangat terbatas. Jadi kemampuan saudara dan saya itu sampai di mana? Kemampuan kita semua adalah sampai di kalau Tuhan tuh memang memberkati kita, ya perjalanan hidup kita pun akan diberkati. Ya, kita akan dijauhkan dari segala kejahatan, dari sakit penyakit, dari musibah. Tuhan akan jauhkan semua itu dan membuat hidup kita lancar dan baik-baik. Ya. Itu konsep manusia pada umumnya seperti itu. Makanya Rasul Petrus pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita dan akan menghadap kepada pengadilan, kemudian difitnah, kemudian disiksa, menderita, sampai mati. Langsung konsep Rasul Petrus dengan murid-murid yang lain sama. Kiranya ini semua dijauhkan daripadamu. Sekali-kali tidak akan terjadi hal demikian. Ini konsep manusia. Tuhan Yesus langsung mengcounter Petrus. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kamu hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Dan itu tidak mungkin bisa memikirkan yang dipikirkan Allah kalau tidak Tuhan Yesus menyatakan wahyu yang datang dari atas. Tidak mungkin. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara dan saya boleh dicelikan akan kebenaran ini. Puji Tuhan kalau kita melihat Allah kita adalah Allah yang benar-benar punya
kebebasan yang sejati. Bukan kebebasan dalam kekacauan, bukan kebebasan dalam kontradiksi. Tapi kebebasan yang harmonis, kebebasan yang merdeka dalam kebenaran tanpa tanpa ada kuasa lain yang membuat Allah harus tunduk pada kuasa itu. Tidak ada, satupun tidak ada. Tidak pernah Allah harus tunduk pada penguasa lain yang lebih berkuasa dari Allah. Tidak mungkin. Ya, oke. Syukur pada Tuhan untuk belas kasihannya bagi kita semua. Saya sampai di sini. Soalnya masih banyak waktu ini. Ya. Saya anjurkan Anda kalau ada waktu silahkan lihat di YouTube. Saya beberapa kali khotbah terakhir ini bicara soal tanggung jawab manusia. Jadi kita belum membahas sampai tanggung jawabnya ya. Sampai tanggung jawabnya itu kita belum bahas. Ya. Tapi baru kebebasan. Dan kesimpulannya kebebasan itu kita miliki karena kita berada di atas rel. Dan yang membuat saudara dan saya berada di atas rel itu bukan kemampuan saudara dan saya, tetapi anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu menopang saudara dan saya untuk istilahnya menumpang pada Yesus Kristus. Menumpang pada Yesus. Maksudnya menumpang pada Yesus Kristus itu adalah Kristus, Yesus Kristus itulah yang memiliki kebebasan yang sejati dan menghantar saudara dan saya untuk mengalami kebebasan yang sejati. Nah, itulah. Kita sudah sampai pada kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati itu hanya karena karya Kristus, bukan karena karya Anda. Bukan karena kemampuan Anda mengalami kebebasan yang sejati, tapi karena anugerah Tuhan, saudara mengalami kebebasan yang sejati. Mengalami kebebasan sejati adalah saudara memiliki kondisi, situasi, kondisi di mana Anda dibawa dalam suatu kondisi di mana Anda benar-benar dalam keadaan bebas. Bebas apa artinya? Bebas dari dosa. Bebas apa? Bebas dari kutukan. Bebas dari tuntutan hukum yang mematikan. Tapi saudara masuk di dalam kemerdekaan yang sejati, yaitu menjadi hamba Allah. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati Anda dari hamba dosa beralih menjadi hamba Allah. Itulah kebebasan yang sejati. Bukan kebebasan yang liar. Bukan kebebasan yang tidak mau taat kepada siapapun. Tidak. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dari bebas dari kebenaran. Sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Dari hukum dosa. Puji Tuhan, ini ada tulisan dari rekan kita yaitu Martin. Sewaktu SMA dulu itu pernyataan yang sering saya ucapkan. Dalam kemahakuasaannya Allah sanggup menciptakan batu yang maha besar sedemikian hingga Allah sendiri tak sanggup angkat
Setelah membaca buku karangan Jujun S. Sumantri tentang filsafat, pertanyaan itu timbul. Setelah mengerti doktrin reform, maka saya menyadari bahwa pikiran tersebut salah dalam keterbatasan manusia. Karena pertanyaan tersebut hakikatnya adalah salah dalam esensinya memahami hakikat Allah yang Maha Kuasa. Iya. Yang salah itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu saling berkontradiksi. Kalau Allah Maha Kuasa, sanggupkah Allah membuat batu yang maha besar sampai dia tidak sanggup mengangkatnya? Nah itu. Sanggupkah membuat batu yang maha besar sampai dia tidak sanggup? Sanggup dan tidak sanggup dijadikan satu di dalam keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itulah kontradiksi. Ya, pertanyaan yang saling membunuh atau saling menyangkali kebenarannya. Oke, jadi enggak usah bangga dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak mutu itu. Ya, kelihatannya dulunya mutu ya pertanyaan model kayak gitu. Tapi ternyata pertanyaan itu pertanyaan yang enggak mutu sama sekali. Ya. Oke, ada yang mau tanya tadi sudah angkat tangan. Kalau enggak salah. Dari YouTube, Pak. Oh iya, silakan. Dari Stepanus Limena, malam Pak Andi, kalau boleh bertanya, bagaimana cara mengatasi egoisme seseorang dalam diri sendiri maupun orang lain? Thank you. Iya. Saya jawab singkat saja. Bagaimana mengatasi keegoisan diri sendiri maupun keegoisan terhadap orang lain. Jawabannya adalah seperti yang tadi saya katakan. Mari kita hidup merdeka. Bukan merdeka yang palsu, tapi merdeka yang sejati. Merdeka yang sejati itu bukan berarti saya yang mampu, tapi merdeka yang sejati itu karena Kristus yang menopang saya. Merdeka yang sejati itu bukan saya mampu menyelesaikan seluruh hukum Taurat atau menggenapi hukum Taurat, tidak. Merdeka yang sejati itu adalah saya menumpang pada Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Mungkin jawaban saya ini dianggap tidak menjawab ya. Tapi jawaban saya ini adalah jawaban de jure dulu. Jawaban de jure-nya adalah saya sudah dibebaskan dari kuasa hukum Taurat yang tanda petik membuat saya terhukum karena saya tidak mampu mentaati hukum Taurat. Nah ini keadaan dalam keadaan terhukum karena tidak mampu mentaati hukum Taurat. Keberadaan ketidakberdayaan ini sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dia yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Sehingga saya tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Kalau saya tidak mampu, saya akan binasa. Nah, tidak ada itu sudah. Saya sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Jadi, sebetulnya pertanyaan tadi, bagaimana saya bisa bebas dari keegoisan? Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Itu jawabannya Kristus yang sudah menyelesaikan. Ya, Kristus yang sudah menyelesaikan. Bukan
Bukan saya yang mampu, bukan. Kristus yang menggenapkan semua itu. Tapi secara de facto, saudara dan saya tidak pernah bisa benar-benar lepas dari keegoisan. Tidak pernah. Jangan mimpi untuk hidup kita 100% sempurna tanpa keegoisan. Omong kosong. Omong kosong. Jangan sekali-sekali bilang, oh sekarang saya sudah suci. Saya sudah tidak ada lagi egois. Semua hidup saya hanya bagi Allah 100%. Saya tidak ada lagi hidup untuk memikirkan diri sendiri. Saya sudah bersih total. Diri saya sudah hilang. Nggak ada lagi keakuan. Munafik. Itu omongan munafik itu. Omongan orang bersandiwara. Atau omongan orang yang ditipu oleh setan. Merasa dirinya sudah sangat-sangat suci. Merasa dirinya sudah sangat-sangat tidak egois. Itu ditipu setan. Tidak bisa mengaca pada diri sendiri. Kita masih egois. Waduh, kalau begitu buat apa jadi orang percaya, Pak, kalau masih tetap egois? Tidak berhenti sampai di situ. Kita sekarang di dalam kemenangan oleh Kristus dan kita mengalami pembaruan demi pembaruan. Kita mengalami koreksi demi koreksi. Kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Meskipun tidak pernah bisa sempurna 100%. Ya, saya harap Pak Stefanus yang tanya, itu bisa melihat sesi-sesi kita sebelumnya. Karena ini sudah sesi yang ke-7 ya. Sudah sesi yang ke-7 dan kalau mau lengkap, ada semua di YouTube. Dari sesi pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu anjuran saya. Jadi kalau baru ikut sekarang, ya mungkin tak apa-apa ya. Jangan minder, jangan merasa, aduh aku kok nggak paham atau nggak ngerti, atau jangan. Tapi ikuti aja. Pelan-pelan nanti Tuhan berikan hikmat kepada kita, memberi pengertian kepada kita untuk memahami kebenaran-kebenaran yang melampaui akal manusia. Ya, kebenaran Alkitab itu melampaui akal manusia. Tapi Tuhan beri hikmat, Tuhan beri bijaksana, Tuhan memberi pencerahan sehingga saudara dan saya memahami kebenaran itu. Oke. Tadi Pak Endarto rasanya yang angkat tangan itu. Ya, Pak Endarto. Mana Pak Endartonya? Ada Pak Sony, Pak, yang angkat tangan. Iya, cuma tadi Pak Endarto duluan tadi. Sekarang sudah enggak ya? Nah, ini Pak Endartonya muncul. Silakan Pak Endarto. Gimanakah Anda? Terima kasih, Pak. Iya. Tadi betulnya kepencet, Pak. Tapi terima kasih beri kesempatan. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga agak. Enggak. Tadi kan juga disinggung mengenai tuntutan dalam tuntutan hidup dalam tuntutan hukum Taurat karena tidak mampu menaati hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dan kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Itu de jure ya, Pak ya. De facto-nya kan kita masih dalam dosa dan masih memakai masih dalam masih ada manusia lama kita, Pak ya. Iya. Benar. Secara de jure dan de facto-nya kita masih orang berdosa. Nah, sekarang ini
kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kan kita dibimbing untuk hidup melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan mau, dan hidup taat pada apa yang Tuhan mau, Pak. Menurut Bapak itu kan, Pak. Ya, saya terima kasih makin dicerahkan dari melayani pelajaran-pelajaran ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi memang kita ini masih terus dalam proses dibentuk dari hari ke hari. Silakan Pak Sony sekarang. Tadi Pak Martin angkat tangan juga. Halo, baik, selamat Andi. Pak Sony dulu ya. Oke, baik. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak Sony. Ya, pertama-tama terima kasih. Betul-betul suatu pemahaman yang baru yang Pak Andi sampaikan malam hari ini. Saya juga dicelikan. Cuma memang ada beberapa pertanyaan yang terus terang ini di dalam hati saya masih bingung, Pak. Iya. Pertama mengenai freedom ini, kebebasan ini. Pertanyaan saya yang pertama gini, Pak. Ketika kita memilih dalam kehidupan ini, kan kita banyak mengambil keputusan-keputusan, baik itu keputusan kecil, keputusan sedang, sampai kepada keputusan besar. Sebut sajalah ketika kita pergi ke kantor pagi, kita harus memilih baju, itu keputusan kecil. Kita harus mengendarai mobil, jalan lewat mana, lewat ini, sampai kepada keputusan sedang, mungkin memilih menu kesukaan kita, sampai kepada keputusan besar di dalam kehidupan ini, misalnya memilih pasangan hidup dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah keputusan memilih ini, memang Pak Andi pernah mengatakan bahwa semua itu dilatar belakangi oleh experience kita, dulu pernah dilatar belakangi oleh bermacam-macam pengalaman kita dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita memilih hal-hal ini, bukan memilih keselamatan ya, memilih hal-hal di dalam dunia ini, apakah itu termasuk freedom kita atau bukan, Pak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Apa itu kebebasan kita atau bukan? Kalau bukan, itu disebut apa kira-kira, Pak Andi? Nah, pertanyaan saya yang kedua, Pak. Tadi Pak Andi mengatakan bahwa Allah hanya melakukan apa yang direncanakannya. Ya. Betul ya, Pak ya? Nah, pertanyaan saya, apakah yang tidak direncanakan Allah itu bisa terjadi tidak? Yang tidak direncanakan Allah, apakah bisa terjadi atau tidak? Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Pak, ketiga, maaf ini 3 pertanyaan, Pak. Nah, tadi Pak Andi mengatakan bahwa di dalam Kristus kita ada kebebasan sejati, yaitu bebas dari dosa. Nah, tapi di satu sisi kita di tengah-tengah hidup dunia ini, tadi seperti Pak Andi katakan, penuh dengan keegoisan. Nah, berarti kita tidak mungkin akan mencapai kebebasan sejati itu, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, mohon penjelasannya, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Oke. Ya. Oke. Saya jawab ya. Nanti habis ini Pak Martin tadi mau ini Pak Martin sudah tulis sebagian. Oke, yang pertama adalah bagaimana dengan kita memilih tadi pilihan dari sepele sampai agak lumayan besar dan yang amat besar. Apakah pilihan ini juga itu yang disebut dengan kebebasan, atau kalau tidak kebebasan apa namanya? Ya, itu adalah satu tanda petik kebebasan. Saya boleh katakan itu sebagai suatu kebebasan. Tetapi apapun yang Anda pilih, ya, entah mau pilih pakaian, mau pilih jalan kemana, mau pilih judul juga, semua sudah ada dalam penetapan Allah, alias tidak keluar dari penetapan Allah.
Ya, tapi waktu kita memilih berdasarkan pertimbangan kita, berdasarkan analisa kita, berdasarkan ya pikiran-pikiran ini dan itu, ya. Lalu baru kita pilih. Kita mau pilih jalan juga, wah kalau sini macet, saya mau pilih yang nggak macet dan sebagainya. Itu kita tanda petik kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan kita itu, tetapi perlu diketahui bahwa semua hal yang kita pilih itu sudah dalam penetapan Allah. Nah, itu uniknya di situ. Lalu ada orang yang bilang, wah kalau semua sudah ditetapkan Allah berarti kita ini robot. Ternyata tidak, saudara dan saya tidak robot. Saudara dan saya itu dalam proses untuk menggumulkan, untuk mempertimbangkan, untuk memikirkan, ya, untuk bernalar. Kita itu ada proses di dalam situ. Tetapi apapun yang nanti kita putuskan itu semua sudah di dalam ketetapannya. Nah, kalau manusia berpikir dalam keterbatasannya, oh berarti itu kita robot, oh itu berarti kita ini tidak punya pertimbangan dari diri kita sendiri. Tidak, semua sudah ditetapkan Allah, tapi semuanya itu berjalan dalam proses tanda petik kebebasan kita untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut. Oke, itu yang pertama, ya. Tapi kalau mau membahas ini, itu nanti akan lebih dalam dibahas pada sesi-sesi berikutnya, ya. Karena Pak Hendarto sudah pernah menitipkan satu pokok tema, yaitu decretive will dan perceptive will. Ya, nah itu nanti berkaitan dengan pertanyaan Pak Sony itu, ya. Oke, tapi tidak sekarang. Oke, yang kedua sekarang. Apakah yang tidak direncanakan Allah bisa terjadi? Jawabannya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin apa yang tidak direncanakan Allah bisa terjadi di luar rencana Allah. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena rencana Allah itu tidak mungkin kebobolan atau terjadi kesalahan dalam rencana Allah. Allah sudah merencanakan yang terjadi akan terjadi adalah A. Tahu-tahu yang terjadi adalah B. Nah, itu tidak mungkin. Karena Allah itu sempurna. Perhatikan, sempurna. Kalau saudara dan saya memang bisa salah rencananya, dan yang terjadi bisa berlainan, bisa di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita, itu saudara dan saya. Tetapi kalau Allah, adakah yang di luar dugaan Allah? Adakah yang di luar perhitungan Allah? Adakah yang di luar pengetahuan Allah? Jawabannya, tidak mungkin. Tidak mungkin ada sesuatu yang bisa di luar pengetahuan Allah. Itu berarti bukan Allah lagi namanya. Karena Allah itu maha tahu. Omniscience, maha tahu. Lalu maha ada. Dia menguasai setiap waktu. Ya, tidak ada waktu yang Allah tidak hadir dan tidak berkuasa dan tidak tidak mampu mengendalikan. Tidak ada. Allah dalam segala sesuatu ada dalam kendalinya yang sempurna. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, perlu ikut tentang doktrin kedaulatan Allah itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga,
Dalam Kristus tadi sudah dibahas tentang bebas dari dosa dan bagaimana dengan keegoisan. Berarti kita ini tidak pernah benar-benar masuk dalam kebebasan yang sejati. Karena masih tetap egois. Saya tadi bilang kan kita masih tetap egois. Saya mau memberikan catatan tentang kebebasan sejati yang saya tadi sudah sebut. Kebebasan sejati kita karena kita ada di dalam Kristus. Bukan karena kita tidak bisa dosa lagi. Perhatikan ya, ini masalah tadi de jure dan de facto. Kebebasan yang sejati karena kita sudah di dalam Kristus. Dan Kristus sudah menggenapkan semua rencana Allah. Dan Kristus dikatakan dalam Alkitab sudah membatalkan hukum Taurat itu. Itu saya juga sudah jelaskan, membatalkan hukum Taurat itu artinya apa. Jadi kita ini sekarang tadi saya pakai istilah menumpang pada Kristus. Karena orang beriman itu artinya orang beriman itu adalah orang yang numpang pada kemenangan Kristus. Yang menang itu Kristus, bukan saudara dan saya yang menang. Yang mematahkan maut itu siapa? Kristus yang mematahkan maut. Ya, musuh yang dikalahkannya, musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Siapa yang mengalahkan? Kristus. Nah, orang yang percaya kepada Kristus itu diperhitungkan sebagai orang yang sudah menang. Oh, luar biasa kan? Orang yang percaya kepada Kristus itu sudah diperhitungkan sebagai orang yang sudah menang. Kenapa diperhitungkan sebagai orang yang sudah menang? Karena menangnya itu bukan orang itu yang menang. Kristus yang memenangkan semua. Dan orang yang percaya kepada Kristus seperti orang yang menumpang pada Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus itu sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat. Nah, ini semua berita Alkitab, bukan saya loh ya. Saya ulangi lagi ya. Orang yang sudah di dalam Kristus adalah orang yang orang yang disebutkan sebagai orang yang sudah menggenapi hukum Taurat. Sudah diperhitungkan sebagai orang yang menggenapi hukum Taurat karena di dalam Kristus. Poinnya di situ. Poinnya bukan saya mampu ini, saya mampu itu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya sudah tidak ada dosa lagi, saya sudah tidak ada egois, saya sudah tidak ada kedagingan, saya tidak ada nafsu kotor, ya, atau saya sudah suci bersih. Salah total. Itu aliran perfeksionis. Dan itu tadi saya bilang pasti munafik. Karena tidak ada orang yang tanpa dosa, nggak ada. Nah, itu poinnya. Saya beralih dulu ya ke Pak Martin ya. Silakan Pak Martin tadi mau tanya. Atau nulis ini aja. Mic-nya mau dibuka, Pak Martin? Enggak. Pak, ya. Lewat chatting Pak ya, sinyalnya jelek nih Pak. Oke. Baik. Jadi saya bacakan pertanyaannya Pak Martin. Pak Andi, jika kita menyadari nggak ada bisa bebas dari keegoisan, maka yang dibenarkan oleh Allah apakah suatu berdasarkan saya akan
kesadaran ketidaksempurnaan tersebut. Bukan sekedar kesadaran, tapi karena kita bilang sih itu karena iman. Karena iman. Karena iman kita diperhitungkan sebagai orang benar. Perhatikan, diperhitungkan. Bukan kita benar-benar benar. Kalau Allah menuntut kita benar-benar benar, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, ya, tanpa kesalahan. Oh, semua orang pasti binasa, termasuk saudara dan saya. Saudara jangan pikir, oh pendeta-pendeta itu mereka suci, bersih, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Mereka sempurna 100% dan mereka masuk surga karena kemampuan kesempurnaan. Itu ajaran sesat dan bidat. Ya, oke. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu kan sudah sangat jelas. Efesus 2 ayat 8 dan 9, kamu diselamatkan tuh bukan karena usahamu, bukan karena kerja kerasmu, tapi anugerah Allah melalui imanmu. Itu adalah kasih karunia Allah. Melalui iman. Iman itu anugerah Allah juga. Iman itu apa sederhananya? Iman itu kamu percaya kepada Kristus. Karena Kristus yang sudah menyelamatkan kamu oleh karyanya di kayu salib. Maka kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu diperhitungkan sudah benar di hadapan Allah. Perhatikan, diperhitungkan sebagai benar di hadapan Allah. Bukan karena kamu benar-benar benar, tapi karena Kristus yang sudah berkorban bagimu. Itu poinnya itu. Oke. Pak Andi. Silakan. Pak Andi. Oke. Pak Kegi, silakan. Ya, Pak Andi, saya minta nasihat dari Pak Andi. Ini anak saya kan satu-satunya belum nikah, namanya Gesiro. Terus menyalahkan ayah dan ibunya hidup tidak suci. Lalu sama anak saya di Amerika sudah diberi video dari Pak Stephen Tong dan juga Pak Ezra. Bagaimana cara saya menasihati dia? Itu aja, Pak. Baik. Ya, kalau itu orang bisa mengerti kebenaran itu butuh anugerah Tuhan, butuh pencelikan mata rohani, ya, butuh Roh Kudus yang membuka pikiran dan hatinya, ya, sehingga kita perlu bersandar pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau mau membuat orang itu sadar, ya, selain tadi kita berdoa, kita juga berikan kepada dia firman Tuhan. Ya. Kalau dia tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau mengerti firman Tuhan, menolak firman, ya memang nggak mungkin. Bagaimana orang yang tidak mau takluk pada kebenaran disuruh memahami kebenaran? Ya nggak bisa, ya sulit. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk harus menyetujui kita, kan? Untuk harus menyetujui Pak Kegi 100% juga kita tidak bisa memaksa orang kalau dia tetap ngotot dalam ketidaksetujuannya. Ya semua orang punya hak untuk ngotot dengan ketidaksetujuannya. Sedangkan kita tetap
kita jelaskan bahwa kita memang bukan orang sempurna kan. Dia menuntut kita sempurna. Ya kita jelaskan tadi, seperti yang tadi saya jelaskan, mana ada orang yang sempurna, mana ada orang yang tidak bercacat, mana ada orang yang tidak punya kelemahan dan kekurangan. Ya, dan kalau Pak Kegi dipermasalahkan terus, hidup dalam dosa dan sebagainya, ya mungkin nasihat saya sih, coba buat diskusi dengan seorang hamba Tuhan, supaya anaknya Pak Kegi itu boleh bertanya jawab tentang kebenaran-kebenaran yang dia anggap tidak benar itu, ya menganggap Pak Kegi tidak benar dan sebagainya. Coba didiskusikan dengan hamba Tuhan dong. Ya, jadi kalau memang keluarga ini tidak bisa berdamai, perlu ada penengah mungkin yang bisa mencoba mendamaikan. Kalau itu juga anugerah Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Karena tidak semua orang bisa mendamaikan keluarga ya dengan kemampuannya sendiri, juga tidak mungkin, karena semua itu juga kembali kepada anugerah Tuhan. Ya, saya doakan ya anaknya Pak Kegi itu supaya bisa terbuka ya terhadap kebenaran. Yang penting itu sebetulnya dia bertumbuh dalam kebenaran. Itu bagi saya itu yang terpenting. Bukan yang terpenting itu bukan menyetujui Pak Kegi. Yang terpenting dia boleh hidup dalam anugerah dan dalam keselamatan oleh karya Kristus tadi. Ya, kalau orang sudah benar-benar dalam karya Kristus, sudah dalam anugerah Tuhan, nah itu lebih, istilahnya lebih terbuka kan dengan kebenaran firman. Oke, lanjut. Tadi siapa yang mau tanya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kegi. Oh, Pak Johan, silakan. Oke. Bisa dibuka mic-nya? Ya. Ya, sudah. Oke. Ya. Pandi, tadi ada kayak tanda petik, Allah pun punya keterbatasan dalam segala yang diperbuatnya. Ya. Ini menarik juga, sama seperti yang tadi tentang Allah menciptakan batu yang sangat besar yang sehingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Jadi itu seolah-olah keterbatasan Allah itu dalam hal itu kehilangan kemahakuasaan. Itu karena orang tidak mengenal hakikat Allah yang sebenarnya secara karakteristik Allah. Karena Allah itu secara hakikatnya adalah kasih, kudus, benar, dan adil. Jadi keterbatasan dia itu bukan karena dia tidak mampu, karena dia kudus, maha kudus. Maha tahu. Jadi kalau dia maha kudus, dia nggak mungkin ada kontradiksi di dalam tubuhnya karena dia Allah yang maha kudus. Jadi tidak ada setitik dosa pun di dalam diri dia. Ketika ada yang dosa, kegelapan datang, dia datang, itu pun sudah lenyap. Jadi tidak perlu diapain aja, sudah otomatis. Karena hakikat Allah sebenarnya itu menyandang atribut Allah tentang kemahatauan, maha kuasa, maha hadir. Jadi itu tidak bertentangan. Itu yang menurut pendapat saya, Pak Andi. Oke. Ya, dia tidak bisa bertentangan dengan kemahatauan dan kemahakuasaan juga dia. Ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Jadi sama Pak, saya pun juga menjelaskan seperti itu tadi, bahwa Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dan Allah juga tidak mungkin melawan hukumnya sendiri. Jadi Allah adalah Allah yang harmonis, konsisten, dan integrated, kebenarannya integrated. Dan apa ini?
ya itu apa itu namanya, saya lupa itu. Jadi kebenaran yang oh ya, integritas. Allah adalah Allah yang berintegritas. Yaitu kebenaran itu ya yang menjadi hal yang tidak mungkin disangkali oleh Allah sendiri. Seperti yang tadi Pak Johan bilang, keadilannya, kekudusannya, ya, kemahakuasaannya, kemahatauannya, itu tidak mungkin saling bertentangan. Ya, tidak ada dalam diri Allah kontradiksi satu dengan lain. Oke, demikian. Ada pertanyaan lain? Jadi kalau saya tadi bilang Allah, tidak semua hal Allah bisa lakukan. Ya, tidak semua hal Allah bisa lakukan. Itu tidak berarti Allah tidak maha kuasa. Justru kalau Allah bisa melakukan dosa, itu Allah sudah tidak maha kuasa lagi. Ya, saya harap perkataan-perkataan saya dipahami dengan benar. Justru kalau Allah bisa berbuat dosa, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Karena dosa itu adalah perhambaan. Dosa itu bukan kemampuan, tapi perhambaan atau perbudakan atau ketidakberdayaan. Ya, nah itu yang harus definisi-definisi ini harus jelas. Dosa bukan kemampuan, tapi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan apa? Ketidakberdayaan dalam kebenaran. Dalam mentaati kebenaran. Itu dosa. Ketidakberdayaan dalam mentaati kebenaran. Itu dosa. Jadi dosa bukan kemampuan. Kalau Allah tidak bisa berbuat dosa, bukan berarti Allah tidak mampu. Justru kalau Allah berbuat dosa, itu Allah berarti sudah tidak maha kuasa lagi. Ya, saya harap ini pikiran-pikiran logik yang konsisten ini benar-benar menjadi pegangan dari kita semua, sehingga tidak kacau, pikiran kita tidak kacau, karena konsisten dan logik menurut prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Ya, jadi tidak berkontradiksi. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Pak Andi, malam. Halo Pak Liman, selamat malam. Ini cuma sederhana Pak, cuma kami ingin tahu penjelasan Pak Andi. Tadi Pak Andi bilang tidak ada satu pun terjadi di luar rencana Allah, Pak. Tidak ada satu pun terjadi. Yes. Yang dimaksud rencana Allah itu setelah apa ya? Dimaksud rencana Allah itu bagaimana kita mengetahui itu rencana Allah atau tidak, Pak? Misalnya kita berusaha gitu lah, ada usaha kerja, oh gagal, oh sudah ini bukan rencana Allah ini. Nah, apa itu saya tidak ngerti maksudnya apa dimaksud rencana Allah itu apa gitu Pak? Apakah menurut pikiran kita sendiri atau dijabarkan bagaimana Pak Andi? Oke. Nah, ini topiknya beda, yaitu bagaimana saya mengerti rencana Allah. Ya, kalau mau bicara soal bagaimana saya memahami rencana Allah, yang pertama-tama, rencana Allah itu adalah yang pertama adalah rencana yang sudah dinyatakan dalam kitab suci. Contoh, Allah merencanakan kedatangan Mesias. Nah, itu sudah dinyatakan dalam kitab suci. Contoh lain,
Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, itu rencana Allah. Ya. Contoh lain, bahwa Allah memilih para nabi untuk diutus menjadi juru bicara Allah. Allah mengutus para rasul untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Itu rencana Allah. Tapi ada rencana Allah yang saya tambahkan lagi. Misalnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sudah rencana Allah. Lalu nanti kebangkitan kita dari orang mati. Rencana Allah. Jadi sudah banyak rencana Allah yang semua sudah tertulis dalam Alkitab. Tapi ada memang rencana Allah yang tidak tertulis. Dalam hal ini saya tidak perlu tahu. Misalnya, kapan saya mati. Tidak perlu tahu toh. Apa ada yang kepingin tahu? Kapan saya mati? Nanti kalau sudah dikasih tahu kaget ya toh. Seminggu lagi kamu mati. Waduh. Bingung. Ya. Ya, enggak perlu tahu. Kapanpun matinya, itulah waktu yang paling tepat buat saya. Jadi enggak perlu tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kapan saya matinya, Tuhan? Atau nanti ini naik pesawat ini jatuh apa enggak ya, Tuhan ya? Wah, kalau tanya gitu terus, lama-lama kita tidak bisa hidup di dunia ini. Karena semua perlu tahu dulu baru saya mau bertindak. Tidak. Tuhan cuma menjanjikan satu hal. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah dalam melindungi atau menyertai anak-anaknya. Tidak pernah. Kalau aku mati, entah kapan aku mati, itu pun tidak pernah Allah salah perhitungan atau aku belum waktunya mati. Enggak ada itu. Rumusan kalau aku mati, aku belum waktunya mati. Enggak ada. Kalau aku mati, ya itu sudah waktunya. Dan itu yang paling tepat. Ya, karena itu bisa dipakai hal negatif juga bisa, Pak ya. Ini ada satu kejadian waktu itu di jemaat dulu, waktu dulu ada jemaat saya. Dia setelah pacaran, tiba-tiba dia detik terakhir pisah sama satu gereja tahu tuh. Dia pacaran semua, detik terakhir dia pisah, Pak. Dia dibilang, kenapa kok bisa? Ya sudah, itu satu rencana Allah. Rencana Allah sudah saya pisah sama rencana Allah, saya sudah kawin lagi dengan orang lain. Rencana itu saya maksud itu apa sih rencana Allah? Katanya katanya rencana Allah sudah terjadi, itu rencana Allah. Terus sekarang sudah terjadi, saya tidak pisah ya sudah rencana Allah. Itu maksudnya Mandi. Yang kita apa betul apa enggak itu? Ya. Perlu dikasih catatan atau warning bahwa jangan saya mencari kambing hitam dengan memakai istilah rencana Allah bagi saya untuk membenarkan saya berbuat dosa. Misalnya saya sudah menghamili seseorang, lalu saya bilang, ya itu kan semua dalam rencana Tuhan. Saya menghamili seseorang. Ya itu memang tidak salah 100%. Bahwa sampai terjadi kehamilan itu pun ada dalam rencana Allah.
Tapi itu tidak berarti perbuatan Anda itu dibenarkan. Ingat loh ya. Tidak berarti kalau itu memang semua yang terjadi itu pasti rencana Allah. Tapi tidak berarti semua yang terjadi yang adalah rencana Allah itu Anda benar. Tidak. Perhatikan contoh. Tuhan Yesus akan mati di salib, itu rencana Tuhan. Ya kan? Rencana Tuhan itu Tuhan Yesus di salib itu. Tapi apakah berarti orang yang mengkhianati Kristus seperti Yudas, lalu Herodes, lalu Pilatus, lalu orang-orang jahat yang menyalibkan Kristus itu adalah benar dan tidak bersalah? Tidak. Mereka jelas disebut sebagai tangan orang-orang jahat yang menyalibkan Kristus. Meskipun Kristus disalib itu adalah rencana Allah. Oke, baik. Untuk tutup dalam doa, silakan siapa yang mau menutup dalam doa, sukarelawan, sukarelawati. Saya tidak perlu tunjuk. Silakan siapa saja yang mau berdoa untuk bersyukur pada Tuhan melalui acara ini. Silakan mic-nya dibuka. Siapa? Saya, Pak. Pak Heru Praptono. Silakan Pak Heru. Berdoa buat kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini kami kembali boleh bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Halim. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan di dalam keterbatasan hati dan pikiran kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk pelan-pelan mengerti bagaimana kami melihat kebebasan dan tanggung jawab manusia di dalam menjalani hidup kami sehari-hari sebagai orang yang sudah dipilih dan juga dibukakan mata kami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami tetap ditopang dan dipelihara menghadapi semua permasalahan di tengah-tengah dunia yang memang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya makin banyak rekan dan saudara untuk boleh bergabung dan juga boleh melihat kebenaran-kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan sehingga kami lebih mengerti dan makin bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa serta kesalahan kami, dan dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heru.